Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya dan kelompok saya akan membahas satu lembaga penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Nah, tapi kalian jangan cuma tahu singkatannya saja. Nah, yuk kita bedah tuntas sejarah dan perannya. Sebelum ada PPKI, sebenarnya sudah ada BPUPKI terlebih dahulu atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh Jepang pada bulan Mei tahun 1945 sebagai upaya memenuhi janji kemerdekaan di kemudian hari. Tapi setelah BPUPKI selesai menyusun rancangan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantinya menjadi PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Tujuan utamanya yaitu untuk memfinalisasi dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang ditunjuk sebagai ketua adalah Insinyur Soekarno, yang ditunjuk sebagai wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan penasehatnya Ahmad Subarjo. Awalnya jumlah anggota PPKI ini cuma 21 orang, mewakili berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia. Namun nanti kita bahas lagi kok, ini jumlah akan terus bertambah. Setelah membahas latar belakang PPKI, kita akan sedikit membahas tentang kondisi internasional dan proklamasi, di mana situasi dunia pada saat itu sedang genting. Jepang mengalami kekalahan dalam peperangan, dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, itu menjadi momentum emas bagi Indonesia. 2 hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu, PPKI mengambil alih tugas kenegaraan karena di masa itu belum ada pemerintahan resmi yang berjalan. Nah, untuk sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi. Dalam sidang ini terdapat 3 keputusan besar, yakni yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945 lengkap dengan pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan. Menariknya, naskah pembukaan disesuaikan dari Piagam Jakarta. 7 kata dalam sila pertama yang semula berbunyi, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan nasional. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Usulan ini datang dari Otto Iskandar Dinata dan langsung disepakati secara aklamasi, mengingat situasi genting dan belum adanya lembaga pemilu pada saat itu. Yang ketiga atau yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara sebelum DPR dan MPR terbentuk. KNIP ini menjadi simbol awal pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang baru. Kemudian pada sidang tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali mengambil langkah penting. Mereka membentuk Pembagian Wilayah Administratif Indonesia, terdiri dari 8 provinsi. Yang pertama ada Sumatera, Jabar, Jateng, Jatim, Sunda Kecil. Sunda Kecil itu ada Bali dan Nusa Tenggara, terus Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku. Dan mereka juga menunjuk para gubernurnya. Lalu, pada sidang 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan yang pertama, pembentukan Komite Nasional di daerah-daerah, dan yang kedua, pembentukan partai politik untuk mewadahi aspirasi rakyat, dan yang ketiga, membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai cikal bakal TNI. Setelah proklamasi, PPKI juga menambah anggota menjadi 27 orang, kemudian menambah lagi menjadi 38 orang, agar lebih representatif terhadap seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang dari luar Jawa. Namun yang menarik, penambahan ini bukan hasil dari perintah Jepang, melainkan inisiatif dari Soekarno-Hatta itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa PPKI mulai bertindak sebagai lembaga Indonesia Merdeka, bukan lagi sebagai panitia bentukan pendudukan Jepang. Inilah momen ketika kedaulatan rakyat benar-benar dijalankan secara mandiri. Melalui PPKI, Indonesia membuktikan kepada seluruh dunia bahwa bangsa ini siap memerintah dirinya sendiri. Mereka tidak menunggu pengakuan dari Jepang dan sekutu. Justru dengan sidang ini dan keputusannya, PPKI adalah pelaksanaan nyata dari kedaulatan rakyat. Dan PPKI meskipun dia bekerja dalam waktu singkat, namun warisannya itu sangat besar dan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Seperti Undang-Undang Dasar 1945, pembagian wilayah, struktur pemerintahan,
dan lembaga-lembaga dasar negara. Nah, itu dimulainya dari sini. PPKI bukan hanya sebagai panitia persiapan, tetapi juga penentu jalannya setelah kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja cepat, tepat, dan penuh semangat kebangsaan, sebuah contoh teladan dalam sejarah perjuangan kita. Karena itu, mengenal dan memahami PPKI bukan hanya mengenal sejarah, tapi juga menghargai perjuangan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pelajari terus lagi sejarah bangsa kita, karena dari sejarah kita belajar menjadi bangsa yang kuat dan bijak.